Baik, untuk menjawab pertanyaan yang kedua, yaitu A. Jika perusahaan memberikan bobot tambahan sebesar 10% untuk kriteria C2 dan mengurangkan bobot C1 sebesar 10%, jelaskan bagaimana ini bisa mempengaruhi keputusan yang diambil. Untuk jawabannya peningkatan bobot C2 itu dengan memberikan bobot tambahan sebesar 10% untuk C2 ini akan meningkatkan pentingnya kriteria tersebut dalam proses pengambilan keputusan. Alternatif yang sebelumnya mungkin kurang unggul dalam hal C2 akan mendapatkan poin tambahan. Alternatif yang memiliki kinerja baik dalam kriteria C2 akan lebih diutamakan dalam keputusan. Untuk berikutnya, untuk pengurangan bobot C1 dengan mengurangkan bobot C1 sebesar 10%, ini akan mengurangi pentingnya kriteria tersebut dalam proses pengambilan keputusan. Alternatif yang sebelumnya mungkin unggul dalam hal C1 akan mendapatkan poin lebih sedikit. Alternatif yang memiliki kinerja buruk dalam kriteria C1 akan lebih toleran terhadap pengurangan bobotnya. Yang berikutnya, dampak pada hasil akhir keputusan seperti yang dihitung dalam engine value atau engine factor akan berubah. Alternatif yang sebelumnya mungkin memiliki peringkat yang berbeda dapat bergeser dalam peringkat relatif mereka. Alternatif yang sebelumnya mungkin tidak unggul di C2 tetapi kuat di C1 akan terpengaruh oleh perubahan bobot. Baik, untuk pertanyaan yang kedua untuk bagian B, dengan jawaban saya langsung menjawabnya. Analisis sensitivitas dalam konteks AHP adalah proses untuk mengevaluasi sejumlah mana hasil keputusan dalam AHP rentan terhadap perubahan dalam nilai prioritas atau bobot yang diberikan pada kriteria atau alternatif tertentu. Analisis sensitivitas adalah langkah penting dalam AHP karena membantu mengukur tingkat kepercayaan dalam keputusan yang dihasilkan dari metode ini dan membantu mengidentifikasi seberapa kritis faktor-faktor tertentu dalam pengambilan keputusan. Berikut adalah beberapa alasan mengapa analisis sensitivitas penting dalam AHP, meliputi yang pertama, evaluasi keandalan keputusan, 2. Identifikasi faktor kritis, yang ketiga perubahan kondisi, dan yang keempat adalah transparansi dan akuntabilitas. Berikutnya jawaban dari pertanyaan 3 bagian A. Integrasi metode AHP ke dalam sistem pendukung keputusan dapat menghasilkan pendekatan pengambilan keputusan yang lebih sistematis dan terstruktur. Berikut adalah langkah-langkah yang dapat diambil untuk melakukan integrasi ini. Yang pertama, identifikasi masalah. Yang kedua, definisi kriteria dan alternatif. Yang ketiga, input data. Keempat, pemodelan hierarki. Yang kelima, penilaian preferensi. Yang keenam, perbandingan pasangan. Yang ketujuh, perhitungan prioritas. Yang kedelapan, sintesis keputusan. Yang kesembilan, analisis sensitivitas. Yang kesepuluh, presentasi dan pelaporan. Berikutnya jawaban untuk pertanyaan 3B. Metode analitik hierarki proses atau HAP memiliki beberapa kelebihan dan kekurangan dalam konteks sistem pendukung keputusan atau DSS. Berikut adalah gambaran singkat tentang kelebihan dan kekurangan AHP serta cara mengatasi beberapa kekurangan tersebut. Yang pertama, untuk kelebihan, 1. Struktur hierarki. Yang kedua, konsistensi. Yang ketiga, fleksibilitas. Dan yang keempat, analisis sensitivitas. Untuk kekurangan AHP, yang pertama, data dan perbandingan. Yang kedua, kompleksitas perhitungan. Yang ketiga, ketergantungan pada preferensi subjektif. Berikutnya, cara mengatasi kekurangan AHP dalam DSS. Pertama, data yang akurat. Memiliki data yang akurat. Yang kedua, pelatihan dan bantuan teknis. Yang ketiga, validasi dan verifikasi. Yang keempat, perbandingan sensitivitas. Yang kelima, perbandingan dengan metode lain. Baik,
Sekian untuk jawaban soal nomor 3. Terima kasih.